Biksu, kau sedang apa di sini? Aku menunggu Dewi. Ya, cantik-cantik kan di sini. Tidakkah hatimu merasa tertarik? Bagaimana kalau main bersama kami? Benar. Aku bebas. Hormat pada guru. Sekarang seperti Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan Mimin doakan semoga rezekinya diperlancar juga. Oke sob, untuk menemani kegabutan kalian, kali ini Mimin akan melanjutkan review film Keras Sakti nih. Video ini adalah video part ke-10 ya sob. Bagi yang pengen tahu cerita sebelumnya, bisa dicek di link yang ada pada deskripsi. Nah, biar gak penasaran gimana kelanjutannya, tanpa berlama-lama sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Scene diawali dengan memperlihatkan Kaisar Tong Taecong yang ingin membangun sebuah kuil. Kuil itu dinamakan Kuil Goa Seng dan Biksu Tom Sancong akan diangkat sebagai ketuanya. Itu dikarenakan sebelumnya Tong Sancong telah menyelamatkan nyawa Kaisar Tong Taecong dari kejaran arwah Raja Naga Sungai Jing. Namun sayangnya Tong Sancong mengatakan jika dia tidak bisa menjadi ketua. Dia ini ingin menimba ilmu untuk menolong umat manusia. Itu dikarenakan sebelumnya ia mendapatkan mimpi didatangi Dewi Kuan Yin. Dalam mimpinya itu, Dewi Kuan Yin menuntun Tong Sancong ke hutan bambu di Gunung Huto. Demi ilmu tersebut, Tong Sancong ingin pergi untuk mewujudkannya. Ia yakin akan petunjuk Dewi Kuan Yin, meskipun ia akan menderita, tapi dia akan tetap mencobanya. Melihat tekad dari Tong Sancong yang sangat bulat, Kaisar tidak bisa menghalanginya. Kemudian, Kaisar akan memerintahkan satu barisan prajurit untuk menemani Tong Sancong sampai dia tiba di hutan bambu. Kuil Hwaseng. Dan kau akan menjadi ketuanya. Hamba ingin pergi untuk mewujudkannya. Bila memang tekadmu sudah bulat, aku tak bisa menghalangi. Hanya ingin menimba ilmu untuk menolong umat manusia. Kemudian, Tong Sancong bersama dengan satu barisan prajurit menjelajah beberapa wilayah untuk mencari Gunung Huto yang pernah ada dalam mimpinya itu. Kemudian, 3 tahun sudah berlalu. Semuanya pun mengira bahwa gunung itu hanyalah dongeng belaka. Lalu, Tong Sancong dalam perjalanannya, ia kemudian bertemu dengan seorang wanita yang sedang melantunkan lagu. Belum kami temukan. Ia pun bertanya keberadaan Dewi Kuan Yin kepada wanita itu. Namun wanita itu mengatakan jika Dewi Kuan Yin hanya ingin menemui orang yang berani saja. Sedangkan Tong Sancong dan juga prajurit hanyalah orang biasa. Ia pun memerintahkan mereka semua untuk pergi dari sana. Para prajurit memohon agar ia mengatakan keberadaan Dewi Kuan Yin. Perempuan itu pun merasa iba dan mengatakan jika dirinya akan memberitahukan di mana Dewi berada. Namun ada syaratnya, yaitu mereka harus menjawab pertanyaan yang wanita itu tanyakan. Wanita itu pun menanyakan dari mana dan mau kemana mereka ini semuanya. Lalu seorang prajurit mengatakan jika mereka dari Chang'an ingin mencari Dewi Kuan Yin. Lalu perempuan itu tak menghiraukan jawaban dari prajurit itu. Tong Sancong berpikir sejenak, lalu ia menjawab jika mereka dari tempat yang tidak jauh ingin kembali ke tempat yang tenang. Mendengar jawaban itu, nona itu pun mengatakan keberadaan Dewi Kuan Yin. Lalu ia pun menghilang. Kau lurus saja sampai ke seberang. Untuk pergi ke Gunung Putau. Begitu. Setelah mereka berjalan, sampailah mereka di ujung bukit. Tong Sancong yang percaya jika masih ada jalan, ia pun memberanikan diri untuk terus berjalan. Dengan keberaniannya, Tong Sancong terus melangkah untuk melewati jurang yang ada di depannya itu. Dan benar saja, secara ajaib, Tong Sancong tidak terperosok dalam jurang itu dan mampu melewati bukit yang ada di sana. Selangkah demi selangkah, akhirnya Tong Sancong berhasil sampai ke seberang bukit. Lalu ia pun sampai ke sebuah tempat yang penuh dengan penari wanita nih.
Tong Sancong dirayu oleh wanita-wanita yang ada di sana. Namun nyatanya iman dia sangatlah kuat. Ia tidak bisa tergoda oleh rayuan gombal para wanita yang ada di sana. Kemudian tiba-tiba saja tempat itu menjadi tempat neraka. Tong Sancong disuruh untuk minggir. Jika tidak, dia akan ditaruh ke wajan. Namun Tong Sancong memiliki tekad yang sangat kuat. Dia tidak akan pergi sebelum menemui Dewi. Karena Tong Sancong tidak mau pergi, maka dia akan disiram oleh air panas. Lalu tiba-tiba tempat itu berubah menjadi hutan belantara, dan di sana sudah ada Dewi Kuan Yin yang menunggu Tong Sancong. Dewi Kuan Yin memuji keteguhan iman dari Tong Sancong yang tidak tergiur akan keindahan wanita dan tidak takut akan ancaman. Kemudian Tong Sancong ingin menanyakan sesuatu. Ia lalu bertanya kepada Dewi Kuan Yin, untuk apa seseorang harus mempelajari dan memperdalam ajaran Buddha. Dewi pun menjawab bahwa itu bertujuan untuk menolong umat manusia. Mengapa sampai kini masih ada neraka? Tanya Tong Sancong. Dewi Kuan Yin mengatakan jika yang dipelajari Tong Sancong saat ini baru luarnya saja. Hidup dan mati bukanlah urusan manusia. Jika Tong Sancong mendalaminya, maka ia akan terbebas dari berbagai macam penderitaan tiada tara. Di negeri India, jika ia berhasil mendapatkannya, maka semua dendam akan mencair dan bencana juga akan hilang. Mendengar itu, Tong Sancong sangat berterima kasih atas petunjuk Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin menghadiahkan sebuah tongkat kepada Tong Sancong karena perjalanannya akan sangat berbahaya. Sin lalu berpindah di istana. Nampaknya di sana Tong Sancong ingin melakukan perjalanan ke barat dan akan berpisah dengan Kaisar. Kaisar menghadiahkan sebuah surat perjalanan kepada Tong Sancong dan juga seekor kuda yang bisa menjadi tunggangan Tong Sancong untuk pergi ke barat. Kaisar menanyakan kapan Tong Sancong akan kembali. Ia pun menjawab, jika ranting pinus menghadap ke timur, maka ia akan segera kembali. Kemudian dengan menunggangi kudanya, Tong Sancong pun berangkat untuk menuju ke barat. Dari Chang'an ke India tidak hanya jauh dan juga berbahaya, namun juga sangat melelahkan. Sampai-sampai nih, kuda yang Tong Sancong bawa tidak sanggup lagi untuk berjalan. Tong Sancong pun mengerti jika kudanya telah lelah, maka dia tidak akan memaksanya lagi dan melepaskan kuda tersebut. Dalam perjalanannya, kini ia sampai di Gunung Lima Jari. Ternyata di sana adalah tempat Sun Gokong dihukum oleh Buddha Julai. Sun Gokong merasakan ada orang yang mondar-mandir di atas gunung tempat ia dihukum. Tong Sancong pun mengatakan jika dia ingin ke barat dan harus melewati gunung tersebut. Sun Gokong bertanya, apakah ia diutus oleh Dewi Kuan Yin? Tong Sancong pun menjawab jika itu benar adanya. Dengan sangat gembira, Sun Gokong pun meminta Tong Sancong untuk segera melepaskan hukuman Sun Gokong. Sun Gokong pun menceritakan kisah hidupnya jika sebelumnya ia dihukum karena telah mengacau kayangan. Belum lama berselang, Dewi Kuan Yin mencari pengambil kitab. Dia mengatakan jika Sun Gokong mau bertobat dan menerima ajaran Buddha dan menemani Tong Sancong, maka akan dapat menebus kesalahannya yang dulu. Mendengar itu, Tong Sancong sangat senang nih jika Sun Gokong mau bertobat. Namun ia menjelaskan jika dirinya hanyalah manusia biasa, tidak bisa memindahkan gunung. Ia pun bertanya bagaimana caranya ia menolong Sun Gokong. Tong Sancong hanya bisa mendoakan Sun Gokong agar bisa keluar dari Gunung Lima Jari. Kemudian terjadi ledakan di gunung tersebut. Itu menandakan bahwa Sun Gokong sudah bisa keluar dari Gunung Lima Jari yang telah menghukumnya selama ini. Kini Sun Gokong pun telah terbebas dan ia resmi menjadi pengikut Tong Sancong. Kemudian Sun Gokong diberi nama baru yaitu Heng Chu. Sun Gokong pun sangat senang dengan nama Heng Chu. Bagaimanapun kau adalah biksu muda. Seterusnya aku bernama Sun Heng Chu. Karena hari sudah siang, Tong Sancong pun menyuruh Sun Gokong untuk segera berangkat ke barat mencari kitab suci.
Sun Gokong mengira mengambil kitab suci ke barat sangatlah mudah karena dengan kekuatan sihirnya pasti bisa dengan cepat mencapai tempat yang akan mereka tuju. Namun nih, Tong Sancong mengatakan kepada murid barunya itu, jika dalam perjalanan mengambil kitab suci sangatlah sulit. Mereka harus melewati selangkah demi selangkah perjalanan tersebut dan tidak diperbolehkan menggunakan ilmu sihir. Walaupun sesulit apapun itu, mereka harus menghadapinya. Lalu Sun Gokong pun memohon kepada gurunya agar ia bisa menemui rakyatnya terlebih dahulu, apalagi ia sudah lama tidak melihat rakyatnya. Hal itu dikarenakan agar perjalanan Sun Gokong untuk pergi ke barat bisa lebih tenang. Tong Sancong pun setuju akan permintaan Sun Gokong. Setibanya di Gunung Huaguo, mereka bertemu dengan rakyat Sun Gokong. Rakyatnya sangat senang bisa melihat Sun Gokong kembali dan juga melihat gurunya Sun Gokong. Terlihat di hati Sun Gokong yang tak tega meninggalkan rakyatnya. Melihat keadaan itu, apalagi Tong Sancong mengira jika Sun Gokong tak memiliki ketabahan dalam perjalanan yang sangat sulit itu, maka ia pun memutuskan untuk pergi sendirian tanpa pamit Sun Gokong. Namun dalam perjalanan itu, Tong Sancong terperosok ke jurang. Tiba-tiba datanglah Dewi Kuan Yin yang menolong Tong Sancong. Dewi Kuan Yin menanyakan di manakah Sun Gokong berada. Tong Sancong pun menjelaskan jika Sun Gokong masih berada di Gua Huaguo. Ia tidak tega jika harus mengajak Sun Gokong pergi ke barat dan harus meninggalkan rakyat-rakyatnya, apalagi sifat keranya yang masih begitu dominan. Jika memaksanya ke barat untuk mencari kitab suci, ia takut menghambat perjalanannya. Dewi Kuan Yin pun mengatakan jika kesalahan Sun Gokong di masa lalunya sangatlah berat. Ia memerintahkan Tong Sancong untuk mengajak Sun Gokong mencari kitab suci ke barat agar Sun Gokong bisa lebih disiplin dan dosa-dosanya bisa terampuni. Dewi Kuan Yin mengatakan sebagai guru dan murid jodoh mereka masih ada. Sun Gokong pasti akan kembali. Kemudian Dewi Kuan Yin memberitahu Tong Sancong bagaimana cara menjinakkannya. Di sisi lain, Sun Gokong merasa merana dan juga kepikiran akan gurunya yang pergi sendiri mencari kitab suci. Meskipun dia senang bisa bersama rakyat-rakyatnya dan tidak meninggalkannya, namun di hati Sun Gokong merasa bahwa dirinya ini tidak memiliki jiwa kesatria karena sebelumnya sudah berjanji kepada Tong Sancong akan ikut ke barat mencari kitab suci bersamanya. Tak lama kemudian, Sun Gokong mendatangi Tong Sancong. Sun Gokong pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ia berjanji akan melindungi gurunya ke barat. Tong Sancong juga meminta maaf jika ia memiliki salah. Karena Sun Gokong mau bertobat, maka ia diberi kesempatan sekali lagi nih. Tong Sancong menunjukkan bahwa di tasnya ada makanan. Sun Gokong disuruh untuk memakannya. Namun saat ia membuka tas gurunya itu, Sun Gokong menemukan sebuah pakaian. Karena pakaian itu nampak lucu baginya, Sun Gokong pun meminta izin untuk mencoba pakaian itu. Dengan senang hati, Tong Sancong pun menyuruh Sun Gokong untuk memilikinya. Setelah Sun Gokong memakainya, Tong Sancong membacakan sebuah doa. Tiba-tiba pakaian Sun Gokong pun berubah menjadi lebih rapi dan topi yang ada di kepalanya berubah menjadi seperti ikat kepala. Setelah dibacakan mantra, ikat kepala itu semakin mengencang dan membuat Sun Gokong sakit karenanya. Ikat kepala itu tak bisa dilepaskan oleh Sun Gokong. Meskipun mencoba dengan kekuatannya, nyatanya hal itu hanya percuma. Karena guru telah membaca mantra dan mengutukku. Tong Sancong menjelaskan bahwa itu semua adalah ide Dewi Kuan Yin yang bertujuan jika suatu saat Sun Gokong tidak menuruti perkataannya, maka Tong Sancong akan membacakan sebuah mantra yang membuat ikat kepala itu semakin mengencang dan Sun Gokong pun akan sangat kesakitan. Namun jika Sun Gokong mau menurut perkataan dari gurunya itu, ia pun berjanji tidak akan membacakan mantra itu lagi.
Dengan berat hati, Sun Gokong pun akan menuruti perkataan dari gurunya itu. Lalu dengan semangatnya yang menggebu-gebu, Sun Gokong dan gurunya melanjutkan perjalanan untuk pergi ke barat. Sun Gokong pun diajari gurunya bagaimana bersikap santun, karena saat ini sifat kera yang dimiliki Sun Gokong masih sangat mendominasinya. Sun Gokong pun menuruti perkataan gurunya itu, karena pada dasarnya jika dia tidak menurutinya, maka Tong Sancong akan membacakan sebuah mantra yang membuat kepalanya sakit. Dengan sifat Sun Gokong yang masih polos, Tong Sancong pun terhibur dengan kelakuan-kelakuan yang ditunjukkan Sun Gokong kepada gurunya itu. Lalu kini tiba mereka di sebuah kota kecil. Namun ketika melihat Sun Gokong, mereka semua pun sangat ketakutan karena mengira itu adalah siluman. Namun tiba-tiba ketika ada seorang wanita melintas di depan Sun Gokong, ia pun menangkap wanita itu. Ia beralasan bahwa dia mencium bau siluman pada wanita itu. Namun Tong Sancong yang tidak memiliki kekuatan sihir mengira bahwa itu wanita biasa dan ia memarahi Sun Gokong karena telah menangkap wanita itu. Sun Gokong menjelaskan karena Tong Sancong adalah seorang biksu. Ia memberitahukan jika tubuh Tong Sancong sangatlah berharga. Jika ada siluman yang bisa memakan tubuhnya, maka ia akan lolos dari perputaran reinkarnasi dan kemampuannya akan meningkat pesat. Kemudian, warga di sana pun menipu Sun Gokong dengan sayuran-sayuran, bahkan selain itu ada yang menyiram Sun Gokong. Sun Gokong pun yang semakin tidak sabar menyerang para warga di sana. Karena sudah keterlaluan, Tong Sancong pun membacakan mantra yang membuat Sun Gokong sangat kesakitan. Sun Gokong meminta ampunan kepada gurunya itu, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat masuk lebih dalam di kota itu, mereka melihat sebuah bangunan dan mereka berencana untuk singgah sebentar di sana. Namun setelah pintu itu dibuka, ternyata ada banyak warga yang ingin mengusir Sun Gokong dari kota itu. Tong Sancong pun menengahi permasalahan itu. Kemudian salah satu warga menanyakan apakah Tong Sancong adalah adik dari Kaisar Negeri Tong. Karena mereka mengenalinya, maka Tong Sancong dan juga Sun Gokong pun diberi jamuan makan-makan oleh penduduk di sana. Mereka pun saling berbincang. Lalu Sun Gokong menanyakan kepada ketua yang ada di sana, apakah satu keluarga mereka hanya diisi oleh 2 orang saja. Ketua pun menjawab jika ia tinggal bersama dengan anak dan juga menantunya. Tapi mereka berada di desa lain sedang memungut uang sewa. Orang tua di samping Sun Gokong mengatakan jika menantu keluarga Tao sangatlah tampan dan juga suami yang hebat, maka dari itu ia dihargai di daerah ini. Ketua Tao mengatakan jika dia sangat beruntung karena memiliki menantu seperti dia. Selain taat beragama, patuh dan juga penyayang, tapi juga menantunya itu terkenal sangat sopan dan santun kepada orang-orang, termasuk mertuanya sendiri. Bahkan rumah besar yang saat ini mereka tinggali adalah hasil keringat dari menantunya itu. Di sini Sun Gokong didiskriminasi oleh para warga di sana. Mereka mengejek Sun Gokong dan juga merendahkan Sun Gokong yang diolok-olok sebagai siluman yang tak memiliki tata krama. Sebab itulah Sun Gokong yang naik darah akhirnya mengungkapkan apa yang telah terjadi yang mereka semua tidak mengetahuinya. Sun Gokong mengatakan bahwa yang siluman di sini adalah menantu dari keluarga Tao. Sun Gokong mengetahuinya karena di rumah itu berbau hawa siluman. Tak perlu melihat siapa menantu keluarga Tao. Dia sudah bisa menyimpulkan bahwa menantunya itu adalah seorang siluman. Siluman tersebut sangatlah hebat dan memiliki setidaknya 36 sihir. Bahkan rumah yang mereka tinggali adalah hasil sihirnya. Para warga yang ada di sana pun tidak percaya dengan omongan Sun Gokong. Banyak yang tidak terima akan perkataan Sun Gokong. Lalu terjadilah keributan di sana dan film pun bersambung. Oke sob, itulah rangkuman film Sun Gokong kali ini. Nah, selanjutnya bagaimanakah nasib Tong Sancong dan juga Sun Gokong? Apakah mereka akan diusir para warga? Nantikan kisah selanjutnya ya sob, yang Mimin akan upload di channel ini.
Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Bye-bye.